Halo semuanya, aku Udin. Jadi ini saya ke kampus jalan ya. Biasanya saya tuh naiknya sepeda, tapi karena udah dingin, kalau naik sepeda nanti sampai sana otaknya beku. Jadi saya jalan kaki aja. Halo semua, jadi ini sebenarnya lagi social distancing ya. Seperti yang diketahui kan, Eropa terdampak cukup keras untuk masalah coronavirus ini. Belgia terutama juga cukup parah. Kita punya kasus yang sama kayak Belanda, tapi dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Jadi secara persentase, Belgia untuk Eropa Barat lumayan tinggi. Jadi ini kita udah ada social distancing measures, maatregelen. Tapi dan sekolah juga diliburkan, tapi saya kebetulan tadi habis dari belanja dan ini mampir ke kampus, jadi bisa dilihat sendiri lah kampus saya kira-kira seperti apa ya. Jadi depan saya ini adalah kampus Fakultas Engineering Technology yang sudah saya kangeni karena sudah seminggu lebih saya nggak masuk ke kampus ini gitu. Dan di sebelahnya ada kampus Fakultas Psikologi juga, dan bangunannya cukup tua. Saya lihat ya perbedaannya. Kalau kampus teknik, sosial, dan teknologi itu biasanya lebih baru. Itulah. Mumpung saya lagi mampir kampus ini, sekalian mau berbangga sedikit lah. Jadi kemarin kampus saya, kampus grup TK Leuven habis menang ini juara 1 World Championship Agoria Solar Team di Australia. Jadi alhamdulillah membawa kebanggaan kampus. Di jalan pulang saya mampir ke kampus Vesalius yang ada Cinema Z-nya punya TK Leuven. Jadi ini bioskop kan punya kampus gitu ya, atau kerjasama ya, pokoknya dia di teritori kampus. Jadi kalau kita nonton film biasanya di sini karena lebih murah buat mahasiswa gitu. Kebetulan jalan Vesalius ini jalan menuju pulang lah kalau dari tempat saya belanja. Oke semuanya, ini sekarang aku udah balik ke kamar dan ini kebetulan kamar saya seperti ini. Ini kos ya, atau kalau dalam bahasa Belandanya kot. Ya, mungkin itu ada kemiripannya. Nah, mungkin tadi beberapa tempat di KU Leuven udah ditampilkan kan, udah aku tunjukin di luar suasananya sepi karena memang sedang corona. Saya sendiri juga SFH, study from home gitu. Jadi ini di belakang saya ini laptop, saya lagi ngerjain tugas. Gitu. Buat yang penasaran kampusku itu sebenarnya kampus apa sih? Kampus KU Leuven itu singkatan apa? KU Leuven itu sebenarnya singkatan dari Katholiek Universiteit Leuven. Itu dalam bahasa Belanda, atau Catholic University of Leuven, atau kalau di googling itu University of Leuven aja udah keluar gitu. KU Leuven ini universitas terbesar di Belgia. Gak cuma di Leuven aja, ada KU Leuven cabang Brussels, cabang Gent, cabang Antwerp. Di beberapa kota besar di Flanders ada gitu. Tapi di bagian Wallonia atau bagian Belgia yang berbahasa Prancis nggak ada KU Leuven, adanya UC Leuven kalau nggak salah, atau Université du Catholique Leuven gitu. Emang jadi ada sejarahnya itu kenapa KU Leuven dan UC Leuven itu pisah gitu. Nah, buat yang mau tahu nih gimana sih caranya masuk KU Leuven gitu. Sebenarnya masuk KU Leuven itu nggak susah dan standarnya juga mungkin nggak tinggi-tinggi amat ya, karena mereka itu mungkin daripada menyaring ketika masuk, tapi disaring siapa yang lulus gitu. Nah, kalau
memang tertarik mau masuk ke Leuven karena mungkin lihat peringkatnya lumayan bagus di Times Higher Education atau di US World University Rankings. Kalau tertarik, saranku bangun portofolio dari sekarang kalau mau S2 di sini. Aku mungkin bisa ngasih sarannya cuma yang S2 aja ya. Nanti S1 atau S3 bisa ditanyakan di Instagramnya PPI Leuven. Nah, gimana sih caranya? Ya bangun portofolio. Bangun portofolio itu isinya apa aja portofolionya? Portofolionya itu ya kayak CV tapi berbukti gitu. Jadi apa yang ditulis di CV, yang penting-penting tuh disertakan buktinya gitu. Jadi yang penting-penting kayak transkrip, ijazah itu semua paspor, identitas itu semua yang penting bisa dicek sendiri ya. Ada lagi tapi yang lebih penting lagi kan sebenarnya bisa untuk proof of English proficiency itu bisa pakai IELTS atau pakai TOEFL IBT, tapi yang IBT ya. Nah saran saya, kalau saya sih pakainya IELTS di atas 6,5 itu insya Allah lebih bagus. Nah gitu, kalau pamannya tanya IP-nya harus berapa sih, saya sendiri itu yang penting di atas 3 kalau dari universitas. Kalau universitasnya di Indonesia dulu akreditasinya bagus, yang penting di atas 3. Kalau pamannya akreditasinya ini ya 3,5 ke atas tuh aman lah. Tapi ini sebenarnya saling saling komplementer kok. Jadi kalau IELTS-nya bagus atau TOEFL-nya tinggi, IP-nya kurang bagus, ini yang satunya nanti naikin yang lain. Nah, ada satu tips lagi kalau biar pengen bener-bener bisa nambah chance untuk keterima di KU Leuven, itu saya dulu ambil GRE atau General Record Examinations gitu. Saya rasa cukup dengan itu, portofolionya di scan semua, dikumpulin jadi satu, di scan semua, terus lewat alur pendaftarannya di websitenya KU Leuven. Nggak susah kok nyarinya, aku yakin di Google ada, saya nggak perlu nyertain link. Itu gampang banget caranya. Mau masuk intake yang mana, mau semester genap atau ganjil itu juga tergantung jurusannya masing-masing yang dipilih ya. Jadi gitu, kalau mau daftar KU Leuven nggak susah. Nanti ada wawancara atau ada apa itu tergantung programnya masing-masing. Saya dulu wawancaranya kalau udah sampai sini, dan itu untuk menentukan mata kuliah apa yang harus saya ambil supaya saya bisa mengambil beberapa mata kuliah di S2 gitu. Ya emang agak ya ada birokrasi lanjutannya, tapi nggak akan sulit kok. Terus beasiswanya banyak apa enggak? Kalau kalau nggak pakai beasiswa biayanya berapa? Kalau nggak pakai beasiswa biayanya tuh ranging. Maksudnya berkisaran antara 900 euro kayaknya yang paling murah saya tahu tuh sekolah bisnis, sampai 6.000 euro yang engineering science gitu. Terus kalau beasiswa banyak nggak sih? Banyak. Ada beasiswa mastermind, ada beasiswa Fleer UOS, ada juga ada beberapa beasiswa yang khusus untuk jurusan tertentu. Nah itu bisa dicek juga di websitenya KU Leuven, gitulah. Mungkin itu aja. Apalagi ya? Oh iya, kesannya kalau kuliah di Belgia itu asik karena jarang kan ada yang, biasanya kan negara tujuan kuliah S2 itu kalau nggak Jerman, Inggris, Australia, Jepang, atau kalau di Eropa ya Swedia, Swiss, Prancis mungkin. Tapi kalau Belgia kan jarang ya. Jadi memang orang Indonesianya di sini lebih sedikit, tapi ya insya Allah lebih cozy lah ya. Apa-apa kita juga belajar untuk bisa adaptasi sama orang asli sini gitu. Gitu aja. Mungkin aku tunjukin juga ini bagian dari kuliah online tuh kayak gimana sih gitu. Nah ini kebetulan saya lagi ngerjain salah satu tugas saya ini untuk mata kuliah Engineering Experience 5. Ini adalah pabrik, tapi ya udah lah. Caranya untuk kuliah online itu gimana sih? Jadi kalau di KU Leuven itu ada ini namanya Toledo. Toledo itu di sebelah sini ada mata kuliah kita, di sebelah sini ada pengumuman, di sebelah sini ada assignments. Nah ini yang belum saya kumpulin gitu. Terus ini ada jadwal kuliah online-nya, atau kalau umpamanya nggak kuliah online ini jadwal benerannya. Kalau diklik bisa keluar ini lokasinya dan begitulah. Jadi insya Allah sudah sangat mendukung untuk kuliah online. Tapi memang bagaimanapun juga kuliah tuh ya enak kalau kuliah tatap langsung gitu. Tapi ya udahlah, kita berdoa semoga yang corona ini cepat selesai, cepat kelar, sehingga semua kembali ke normal.
gitu. Mungkin itu aja, saya minta maaf kalau ada salah kata atau kalau apa pembawaannya kurang menarik atau kameranya terlalu jelek atau gimana. Ini karena saya bantuannya minim ya, karena kita kan nggak saling bisa tatap muka antara sesama anggota PPI di masa-masa lockdown dan social distancing ini gitu. Sekian dari saya, terima kasih banyak udah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.